Haleluya, selamat pagi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Dan mudah-mudahan hari ini saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai, dan dalam keadaan sejahtera. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan sebelum kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu memohon kehadiran Tuhan di antara kita masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih hari ini kami masih ada karena kemurahan-Mu. Hari ini kami masih sehat dan penuh damai sukacita juga karena rahmat-Mu. Dan hari ini kami mau membuka hati mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya tolong kami, berbicaralah kepada kami, urapilah kami, dan bukalah pengertian kami untuk dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan firman Tuhan sebagai pokok renungan kita pagi hari ini dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6, saya bacakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berhasil atau yang sudah berhasil, mereka memiliki prinsip hidup seperti ini. Semua yang bisa dipikirkan itu bisa diwujudkan. Semua yang menjadi impian-impian kita itu bisa direalisasikan kalau kita mau berupaya, bekerja keras, melakukan atau mengejarnya. Nah, prinsip Alkitab hampir sama, bahkan lebih dari itu, mengatakan begini: apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat, dan tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang percaya. Dan kemudian juga Alkitab mengatakan, bagi orang beriman tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teks firman Allah ini yang kita baca tadi awalnya ditujukan kepada orang-orang beriman yang mengembara atau merantau di negeri orang, dari Yerusalem pergi ke negeri orang, karena mereka mengalami penindasan atau penganiayaan di Yerusalem. Di perantauan atau di negeri orang, mereka hidup dengan sangat berat. Mereka mencari nafkah dengan sangat sulit. Sebagian di antara mereka menjadi budak, sebagian menjadi buruh pada majikan-majikan yang bengis. Kondisi itu membuat mereka menjadi putus asa. Kondisi hidup yang sulit, kondisi mencari nafkah yang sulit, membuat mereka menjadi kehilangan harapan. Saudara-saudara, harapan-harapan dan cita-cita atau impian-impian besar yang mereka miliki dulu, sekarang dalam situasi yang sulit, harapan, impian, dan cita-cita itu sirna. Situasi dan kondisi hidup yang mereka hadapi itu menghancurkan semua harapan dan impian besar yang mereka pernah miliki. Petrus mendengar berita tentang situasi
dan kondisi mental dari anak-anak Tuhan di perantauan. Petrus kemudian menulis surat ini, tujuannya adalah mau membangkitkan kembali semangat hidup, membangkitkan kembali harapan-harapan, menghidupkan kembali impian-impian mereka. Pesan yang mau disampaikan oleh Petrus kepada mereka adalah bahwa meskipun mereka berada dalam situasi atau kondisi hidup yang berat, tetapi sebenarnya mereka, yaitu orang-orang beriman itu, berada dalam satu era, dalam satu masa yang disebut sebagai era harapan. Nah, pagi ini saya mau menyampaikan renungan firman Allah kepada kita tentang era harapan. Pada ayat 3 kalau saudara baca, Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat ini situasi hidup kita memang terasa sangat berat, penuh pergumulan, mencari nafkah begitu sulit, sementara banyak orang kehilangan sumber-sumber pencarian. Gara-gara virus corona, manusia tidak berdaya dan seakan tidak punya pilihan-pilihan lain. Tetapi pagi ini ada kabar baik untuk saudara-saudara sekalian. Firman Allah mengatakan, kita hidup di era pengharapan. Era pengharapan yang baru. Allah sendiri yang mempersiapkan era harapan ini. Allah sendiri yang mempersiapkan masa yang penuh harapan ini. Dan Allah lah yang membawa kita masuk ke era harapan ini. Saudara-saudara, nah mungkin pertanyaannya adalah, kapan era harapan itu dimulai? Sekarang kita ada di era tatanan baru atau new normal. Kita tahu persis kapan mulainya new normal atau era tatanan baru itu. Nah sekarang era harapan itu kapan mulainya? Saudara-saudara, sesuai dengan teks yang kita baca tadi, era harapan berawal dari ketika Tuhan memanggil seseorang menjadi anak-anaknya. Atau sebaliknya, era harapan itu berawal dari pada saat kita membuat keputusan untuk menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi orang beriman. Awal harapan baru itu disebut oleh Petrus sebagai kelahiran kembali. Petrus mengatakan bahwa oleh rahmat-Nya kita telah dilahirkan kembali kepada satu hidup yang penuh harapan. Saudara-saudara, Allah lah yang melahirkan kita kembali menjadi anaknya. Dan sebagai orang yang lahir kembali, sama seperti bayi yang lahir dari kandungan seorang ibu memasuki era baru, demikian pula halnya ketika kita dilahirkan kembali oleh Yesus, kita memasuki era baru yang namanya era harapan. Rasul Paulus menggambarkan era harapan itu seperti orang yang bangkit kembali dari kuburan dan memasuki satu dunia yang baru. Roma pasal 6 ayat 4 Paulus mengatakan begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Setelah kita dibaptis, kita mengakhiri satu era dalam hidup ini yang namanya era yang lama. Kita keluar dari baptisan, itu artinya kita keluar dari satu era
era hidup yang lama. Lalu kita memasuki suatu era yang baru, dunia baru, era yang penuh dengan pengharapan. Allah yang memanggil kamu kepada hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara sekalian, jika kita melihat situasi dunia kita masa kini, hampir semua orang putus asa. Tidak ada kepastian kapan wabah corona ini akan berakhir. Hampir tidak ada orang yang yakin besok atau hari esok itu akan lebih baik daripada hari ini. Bahkan sebagian orang yang notabene adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, atau oknum-oknum yang merasa diri nabi, justru memberikan gambaran atau bayangan dunia masa depan yang suram, bayangan dunia masa depan yang tanpa harapan. Akibatnya apa? Firman Allah bukan membangkitkan harapan, tetapi justru menakut-nakutkan orang-orang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengarkanlah baik-baik firman Allah ini. Allah memanggil kita memasuki satu era yang penuh harapan. Mungkin situasi dunia kita sudah tidak memberi harapan. Banyak peristiwa yang membuat harapan kita hancur. Mungkin kita juga mendengar banyak khotbah yang memberi gambaran dunia masa kini dan masa esok, dunia yang penuh harapan atau dunia yang tanpa harapan. Tetapi hari ini saya ingin saudara menyadari, saya ingin saudara pegang baik-baik ini sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kita sedang hidup dalam satu era baru, satu masa yang baru, satu dunia yang baru yang disebut sebagai era harapan. Allah sendirilah yang memanggil kita masuk ke dalam era yang baru ini. Saudara-saudara, nah, oleh karena semua Tuhan sudah berada di era harapan, maka Rasul Petrus mendorong semua orang percaya untuk menaruh seluruh harapannya di dalam Tuhan. Di dalam ayat 13 tadi mengatakan, letakkanlah seluruh harapanmu, taruh seluruh harapanmu di dalam Tuhan. Mengapa? Karena ini adalah era harapan. Sejak Anda percaya pada Tuhan, Anda memasuki era harapan, era baru yang di dalamnya penuh dengan harapan. Dan setiap harapan kita bisa terwujud, setiap harapan kita bisa terlaksana. Karena itu saudara-saudara, pagi ini dengarkan baik-baik ini. Kita hidup di era yang penuh harapan. Yang kedua adalah apa yang menjadi dasar harapan kita di era harapan ini. Saudara-saudara, mungkin ini pertanyaan yang sering muncul dalam diri kita. Jika di masa sulit seperti sekarang ini, kita justru melihatnya sebagai era harapan baru. Dasarnya apa? Orang sedang mengalami kesulitan kok. Orang sedang mengalami kesusahan. Kok malah melihat dunia ini sebagai dunia yang penuh harapan. Dasarnya apa? Pada saat masyarakat dunia sedang dilanda keputusasaan, kita justru optimistik dan penuh harapan. Alasannya apa? Saudara-saudara, ada dua alasan yang saya ingin sampaikan pada saudara. Kenapa di era atau di masa dunia mengalami kesulitan keputusasaan, justru kita harus menyadari kita hidup dalam sebuah era harapan. Alasan pertama adalah alasan Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah alasan utama, alasan harapan kita yang utama. Yesus membayar mahal untuk memberi dasar harapan bagi kita, yaitu mengorbankan dirinya
untuk menebus dosa kita, supaya kita bisa masuk ke dalam era harapan baru. Ayat 18 sampai 19 mengatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi oleh nenek moyangmu, dengan bara yang tidak panah, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Jika Yesus rela mengorbankan nyawanya demi membawa kita masuk ke era harapan ini, maka tidak mungkin Yesus tidak akan mampu mewujudkan harapan kita kepadanya. Ada banyak pernyataan Yesus dalam Alkitab yang memberi jaminan pada harapan-harapan kita. Yesus pernah mengatakan, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Selanjutnya dia mengatakan, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia mendapat makanan. Saudara-saudara, Paulus pun pernah memberikan sebuah kepastian dengan mengatakan begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak akan mengaruniakan kepada kita segala sesuatu bersama-sama dengan dia? Saudara-saudara, Paulus memberikan sebuah kepastian. Paulus meletakkan sebuah dasar yang harus menjadi alasan mengapa kita harus hidup dalam sebuah harapan dan melihat sepanjang hidup-hidupnya ini sebagai era harapan. Paulus memastikan bahwa kalau Allah mampu dan rela menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita, tidak mungkin Allah tidak akan memberikan hal-hal yang lain kepada kita. Saudara-saudara, alasan pertama mengapa kita harus hidup dalam sebuah harapan kepada Tuhan dan tetap berharap di tengah krisis, tetap berharap di tengah kesulitan, tetap berharap di tengah wabah corona ini. Kenapa? Dasarnya apa? Dasarnya adalah Yesus Kristus. Yesus yang menjadi jaminan. Dia berikan nyawanya, dia pasti memberikan yang lain pada kita. Paulus mengatakan Allah memberikan anaknya, Allah juga akan memberikan yang lain kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, alasan yang kedua, mengapa kita tetap harus optimis bahwa kita hidup dalam era harapan ini? Yang kedua adalah Yesus adalah jaminan atas semua yang dijanjikan Allah kepada manusia. Janji-janji Allah itulah yang menjadi inti harapan kita. Ada banyak teks dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah jaminan atas semua harapan kita terhadap janji-janji Allah. Paulus pernah mengatakan begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Yesus Kristus itu menjadi jaminan ya. Semua janji Allah menjadi ya oleh karena Yesus Kristus. Saudara-saudara, selanjutnya ada banyak teks firman Allah yang mengatakan bahwa penderitaan Yesus bertujuan mengentaskan manusia dari kemiskinan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 mengatakan, oleh kemiskinan Yesus, oleh penderitaan Yesus, kita dibuat menjadi kaya. Jadi Yesus menjadi miskin dan rela jadi miskin untuk mengangkat kita menjadi kaya. Saudara-saudara sekalian, kita memang hidup atau sedang hidup dan sedang ada dalam situasi
situasi dunia yang serba tidak pasti. Kita memang berada di antara manusia yang sedang kehilangan harapan. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang impian-impian masa depannya telah hilang dan sirna. Kita hidup di abad yang diwarnai dengan keputusasaan. Tetapi saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan ini. Saya ingin mengatakan kepada saudara sebuah kebenaran dari firman Allah. Kita memang hidup dalam alam yang sama, berpijak di atas bumi atau tanah yang sama, dan berada dalam situasi yang sama dengan semua orang. Tetapi kita tidak sama dengan mereka. Mengapa? Mengapa tidak sama? Orang-orang beriman kepada Yesus berada dalam satu dimensi dunia yang berbeda. Dimensi dunia yang hanya dijangkau oleh iman. Firman Allah mengatakan, perjalanan kami dengan iman, bukan dengan penglihatan. Jika saudara adalah orang beriman kepada Yesus, simak dan pegang baik-baik firman Tuhan ini. Kita sedang hidup dalam satu masa yang indah. Masa atau zaman atau era yang penuh harapan. Adalah Allah yang merencanakan atau yang mencanangkan dan menetapkan era yang penuh harapan ini. Adalah Allah juga yang memanggil dan membawa kita masuk ke era yang penuh harapan ini. Karena Allah telah menempatkan kita di dalam masa yang disebut era harapan, maka firman Allah menyuruh kita mengatakan begini, letakkan seluruh harapanmu, letakkan seluruh impian-impianmu, letakkan seluruh cita-citamu ke dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, jangan terpengaruh dengan situasi di era, entah di era PSBB, entah di era new normal ini. Saudara-saudara, kita hidup dalam satu dunia yang punya dimensi yang berbeda, yaitu dunia yang dihayati dalam iman. Dunia kita adalah dunia yang penuh harapan, itu kata firman Allah. Dunia kita adalah dunia yang penuh optimistik, itu adalah firman Tuhan bagi kita. Karena itu tadi saya mengatakan, firman Allah mengajak kita, letakkan harapanmu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mungkin situasi dunia saat ini telah membuat harapan-harapan Anda hilang ditelan masalah. Mungkin impian-impian Anda sudah pudar dan hancur digerogoti oleh virus corona. Barangkali cita-cita kita, apakah kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, barangkali cita-cita kita sudah kandas dan tidak ada kepastian karena masalah situasi virus ini. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, kita anak Tuhan ada di era harapan. Hari ini firman Allah datang kepada kita, saudara-saudara, dan Dia memberitahu, letakkan semua harapanmu, letakkan semua impianmu, semua cita-citamu di dalam Tuhan. Harapan-harapan apa yang ada di hati Anda saat ini? Letakkan seluruhnya atas anugerah Allah. Impian-impian apa yang ada dalam imajinasi atau dalam pikiran saudara, letakkan seluruhnya atas anugerah Allah. Cita-cita apa yang Anda ingin raih di dalam hidup ini, sementara orang lain harapannya kandas,
impiannya hancur, cita-citanya juga gagal. Tapi anak Tuhan, sekarang tantangan datang pada kita. Cita-cita apa yang ada dan yang Anda ingin raih dalam hidup ini, letakkan semuanya, kata firman Tuhan, letakkan semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Apakah Anda memiliki harapan dan impian hidup sehat dan kuat? Apakah Anda memiliki harapan dan impian ingin menjadi orang yang berhasil dalam bisnis? Apakah Anda ingin atau punya harapan dan impian ingin menjadi orang yang hidup berkelimpahan, hidup berkemenangan? Kita hidup di era harapan. Kalau prinsip orang dunia mengatakan apa yang bisa dipikirkan itu bisa dikerjakan dan direalisasikan. Apa yang bisa diimpikan bisa diwujudkan. Itu prinsip orang dunia. Apalagi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan justru dikatakan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu justru bisa disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, betapa beruntung kita percaya kepada Yesus. Saudara beruntung jadi anak Tuhan. Haleluya. Akhirnya saya mau mengakhiri khotbah ini dengan mengatakan ini secara perlahan dan secara jelas kepada saudara. Hari ini firman Allah datang kepada Anda dan menawarkan, letakkan seluruh harapanmu di dalam Tuhan. Sampaikan seluruh impian-impianmu kepada Tuhan. Ungkapkan seluruh cita-citamu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memanggil dan yang telah membawa kita masuk ke sebuah era yang luar biasa ini, yang disebut era harapan. Jangan pernah putus asa di era ini. Jangan pernah pesimistik di era ini. Karena Allah mencanangkan era di mana saudara hidup. Sejak Anda menjadi anak Tuhan sampai pada saat ini, era saudara, masa hidup saudara adalah era dan masa yang penuh pengharapan. Oh, jangan pernah putus asa. Jangan pernah jadi pesimistik. Kita hidup di era yang luar biasa, era yang penuh harapan ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau lihat bila ada anak-anak-Mu yang mulai kehilangan harapan, impian-impiannya mulai pudar, cita-citanya terasa kandas. Saat ini kiranya firman-Mu membangkitkan kembali harapan mereka. Hidupkan kembali impian-impian mereka. Segarkan kembali cita-cita mereka. Karena Engkau yang memberi jaminan bahwa Engkau membawa kami ke era yang penuh harapan. Engkau akan mewujudkan semua impian kami. Engkau yang menaruh seluruh harapan kami kepadamu. Karena itu hari ini hamba berdoa, tolong semua anak-Mu ini yang mendengarkan firman-Mu, kiranya harapan mereka bangkit kepadamu, impian mereka bangun kembali. Tanamkan firman-Mu ini di dalam hati kami Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang sakit di sana, ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kegagalan, ada anak-anak-Mu yang sedang terpuruk di sana. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Bangkitkan harapan mereka untuk menyadari bahwa Engkau membawa kami di sebuah era yang luar biasa, era yang indah, era yang besar, yaitu era yang penuh dengan harapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu ini, tanamkan dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara dan memberkati kita sepanjang minggu ini. Amin.